Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react sebuah video kembali, dan sebuah video yang bertajuk ataupun berjudul ya, Malaysia malu besar kepada Indonesia. Apa yang dibahas dalam video ini tentunya kita akan lihat dan tentunya bikin penasaran kita ya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini dan dukung tentunya ya. Kita langsung aja ke videonya sebelum kita bisa berkomentar. Oke guys, langsung saja. Tetapi sekarang ini kita malu, kita malu, kita. Halo Studio Lovers, tahu kan Khalid Abdul Samad, yakni seorang politikus Malaysia. Ia adalah anggota PAS dan anggota parlemen untuk Shah Alam Selangor. Ia juga seorang kolumnis di The Malaysian Insider. Akibat kasus mantan Perdana Menteri Malaysia yang jadi sorotan seantero negaranya baru-baru ini usai terjerat kasus hukum. Tepatnya pada tahun 2020 kemarin nih, mantan Perdana Menteri Malaysia telah diputus bersalah dalam kasus One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Oleh karenanya di Studio Lovers membuat Khalid Abdul Samad mengatakan malu terhadap Indonesia dengan alasan Indonesia sudah lebih maju dan berhasil menangkap bukti dari kasus 1MDB tersebut. Nah, Studio Lovers pasti penasaran kan bagaimana sih kelanjutannya dan apa sih hubungannya? Maka dari itu sebelum kita lanjut seperti biasa nih, jangan lupa dulu ya untuk menekan subscribe tombol juga ya Studio Langit ya, agar kalian tidak pernah ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Oke. Pemerintah Malaysia memuji dan malu pada Indonesia. Berbicara soal skandal korupsi, salah satu yang tercatat sebagai mega korupsi terbesar di Asia adalah skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB. 1MDB adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Najib Razak didakwa atas kasus pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kriminal atas kepercayaan. Penyelidik menemukan sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 140 miliar rupiah ditransfer ke rekening banknya sendiri. Namun tahun 2015, Wall Street Journal melaporkan Najib menyetor hingga 700 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,8 triliun rupiah kalau dari udah triliun itu udah banyak banget teman-teman loh. Meskipun dia membantah tuduhan tersebut. Selama kasus tersebut berlangsung nih, Amerika juga menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam kasus yang menyengsarakan negeri jiran itu. Termasuk diantaranya adalah pemburuan kapal pesir mewah yang diduga hasil pencucian uang dari korupsi 1MDB. Nah, Studio Lovers, kapal inilah yang berhasil diamankan oleh polisi Indonesia di perairan Bali. Equanimity, kapal pesiar mewah yang menjadi salah satu barang bukti kasus pencucian uang One Malaysia Development Berhad. Sebelumnya, kapal itu dicari oleh Departemen Kehakiman ASDOJ sebagai bagian penyelidikan korupsi bernilai triliunan rupiah ini. Kalau udah di antara aset yang dicari adalah kapal pesiar mewah senilai 250 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun rupiah yang dibeli oleh pemodal Malaysia Joe Low yang disebut sebagai tokoh kunci dalam tuntutan hukum Amerika Serikat. Satu kapal 3 triliun. Kapal itu memiliki interior berlapis marmer dan daun emas, spa dan sauna, kolam renang 20 meter atau 66 kaki di dek, bioskop, lift, dan helipad. Kata sebuah situs web tentang charter mewah, yachtcharterfleet.com. Pemerintah Malaysia mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya Kepolisian Republik Indonesia dalam memperpanjang kerjasama dan kolaborasi dengan Malaysia
guna memungkinkan equanimity kembali ke Malaysia. Tidak hanya itu saja loh Study Lovers, atas penangkapan kapal tersebut, politisi dan warga Malaysia memuji kesigapan polisi Indonesia. Melansir dari Intisari Online, bahkan politisi Azmin Ali mengatakan kegagalan otoritas Malaysia untuk bertindak demi keadilan sangat kontras dengan tindakan berani otoritas Indonesia. Hingga anggota parlemen Shah Alam Khalid Samad pernah mengutarakan niatnya untuk mengganti nama kapalnya menjadi Ignominity dengan arti malu besar. Kita tukar daripada equanimity, kita tukar kepada ignominy, ya, ignominy ataupun the non-standard version ignominy, ya, yang mana malu besar. Ya, maknanya malu besar. Ya, pantas saja kan Study Lovers, pemerintah Malaysia berterima kasih sekaligus merasa malu. Ya karena kapal itu kan hasil pencucian uang negara. Iya. Lumayan besar ya Penangkapan teman-teman. kapal ilegal fishing asal Malaysia. Tidak hanya kapal pesiar nih Study Lovers, Indonesia juga telah beberapa kali menangkap kapal-kapal asal Malaysia di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga pernah Kapal menangkap nelayan satu mungkin. kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia WPPNRI 571 Selat Malaka. Penangkapan pelaku illegal fishing di dekat overlapping claim area menunjukkan kesigapan aparat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP dalam menjaga wilayah-wilayah rawan illegal fishing di perairan Indonesia. Kapal berbendera Malaysia PK6911F diawaki oleh 6 orang awak kapal yang seluruhnya berkebangsaan Myanmar, ditangkap pada saat melakukan pencurian ikan di Selat Malaka. Nah, Study Lovers, penangkapan kapal asing pelaku illegal fishing tersebut menambah daftar panjang kapal ikan ilegal dan melanggar aturan yang ditangkap selama masa kepemimpinan Menteri Trenggono. Sepanjang 2021, KKP telah menangkap 135 kapal, terdiri dari 88 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 47 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 16 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina, dan 25 kapal berbendera Vietnam. Yang Vietnam malah Itu banyak ya. membuktikan di Study Lovers, Malaysia menjadi negara agresif yang sering mencuri ikan di Indonesia setelah Vietnam. Perdana Menteri Malaysia minta jatah proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia. Malaysia harusnya nih Study Lovers, sebelum meminta proyek, seharusnya membereskan dulu keamanan kemaritimannya ya. Secara kan Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga di darat dan tetangga di laut. Agar tidak ada lagi kasus-kasus yang telah lewat tadi, nah Study Lovers, pemerintah Indonesia yang telah berencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasar Utara yang tidak jauh dari negara tetangga Malaysia. Dari perkiraan yang diberikan pemerintah, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang tak jauh dari Malaysia memerlukan biaya sebesar 500 triliun rupiah. Saat Indonesia membangun ibu kota negaranya yang baru nih, pemerintah Malaysia sudah putus urat malunya, justru terang-terangan minta jatah proyek ke Presiden Joko Widodo. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari Pikiran Rakyat. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengunjungi pertama kali Presiden Joko Widodo untuk pertama kali pada November tahun lalu. Salah satu yang menjadi sorotan di Study Lovers adalah ucapan Perdana Menteri Ismail Sabri yang meminta jatah untuk terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota baru. Malaysia ingin dilibatkan dalam proyek ambisius pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang ditargetkan mulai pindah 2024. Nah, sebagai tetangga Pulau Kalimantan, Perdana Menteri Ismail Sabri meminta Indonesia memperbolehkan warganya untuk terlibat dalam pembangunan di Kalimantan. Bagaimana nih tanggapan kalian Study Lovers soal permohonan jatah proyek Perdana Menteri Malaysia ini? Tuliskan ya di kolom komentar. Iya, silakan. Nah, Study Lovers, demikianlah video kita kali ini. Sebagai akhir, jangan pernah lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman ya, demikian ya satu ulasan video ya. Malaysia memuji Indonesia dan malu besar terhadap Indonesia ya. Alasannya mungkin
sudah sebutkan seperti yang di video tadi ya. Mudah-mudahan sedikit menjadi satu tambahan wawasan buat kita ya. Dan terima kasih untuk buat teman-teman yang sudah klik video ini. Sekali lagi jangan lupa teman-teman bisa like dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.